Hai guys, welcome back to my channel at Kati Pink Campo di sini. Guys, aku lagi ada di Kuala Lumpur, Malaysia, dan saat ini ya guys ya, lagi ada lockdown di Bukit Bintang di tempat aku. Jadi aku sekarang udah ada di Malaysia ya guys. Jadi aku terbang dari Bangkok, Thailand ke Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi di Malaysia sekarang ada lockdown. It's because karena ada Donald Trump, the President of America, lagi datang ke Malaysia, dan hotel gue sebelahan sama hotel beliau. Jadi gue kena lockdown. Simply I cannot go out, so ya udah aku di hotel aja. So this is hotel ya guys ya. Simply for one person, which is me. Enggak sih, sebenarnya bisa buat 3 orang, cuman gue tinggal sendiri, ya udah lah ya. Ya maybe ya much of the people asking kayak lu ngapain gitu kan. Kayak gue nggak tahu masalahnya. Ketika gue udah beli tiket baru tahu ada lockdown. Jadi gue tuh di sini tuh udah berapa ya, hampir 2 minggu ya. Jadi kan kalau kita sebagai turis tuh dikasih 1 bulan free visa. Jadi aku tuh emang mau ngabisin 1 bulan. Jadi aku udah 2 minggu di sini. Aku masih punya waktu 2 minggu lagi sebelum aku back to Thailand. Jadi gue tuh pengen cerita aja bahwa di segmen CHNPB kali ini gue pengen cerita. Jadi pengen cerita ya. Sebenarnya guys ya, waktu sebenarnya kan gue ke Malaysia tuh sering banget ya kan. Sebulan yang lalu juga gue di Malaysia kan. Dan itu sih nggak ada kejadian apa-apa. Nah sebelumnya sebelum punya itu bulan apa ya? Mungkin bulan April sama Mei gue ada di Malaysia juga. Enggak deh, Mei sama Juni gue kan di Malaysia juga. Itu ceritanya tuh kayak gini guys. Waktu itu gue tinggal di sebuah hotel. Sebenarnya sih gue pindah-pindah ya, tapi satu hal yang pasti yang gue ingat adalah gue tuh ngebooking hotel secara bersamaan. Jadi itu gue salah. Gue ngebooking di tanggal yang sama gitu. Jadi ketika gue mau refund nggak bisa. Otomatis gue mikir kan, jadi yang mana yang mau gue tempatin. Nah harga hotelnya itu guys ya nggak mahal sih, cuman sekitar 2.800.000 per malam. Jadi tapi kan 2.800.000 per malam gue tuh udah langsung ngebooking 1 minggu. Ya lu kaliin. Nah gue ngebookingnya di 2 tempat. Nah which is 2 tempat ini berbeda. Maksudnya kan gue tuh dapat visanya tuh 1 bulan. Jadi 2 minggu di sini, 2 minggu di situ. Maunya gue begitu, tapi gue salah. Yang gue booking adalah di tanggal yang sama, dan itu nggak bisa di refund. Gile londro gitu ya kan nggak boleh ngomong itu ya. Jadi harus ya, maksudnya gue gila londro gitu, gile bukan pakai a ya, pakai e gitu. Jadi kayak gimana dong, itu kan gue udah bayar, gimana ceritanya gue I'm so fucking sad because of that. Nggak bisa di refund uangnya. Gue bilang kayak gini ya, di refund setengah juga nggak apa-apa lah, yang penting duit gue balik. Ya tidak bisa Perguso. Gue udah datengin nih kan, jadi kan 2 tempat kan. Gue datengin ke hotel yang pertama, ternyata itu sebenarnya tuh mostly about resident ya guys ya. Jadi resident itu dia tidak ada resepsionis. Jadi kita itu segala sesuatunya online. Kita harus check-in online, terus kita harus, tapi itu bukan hotel residen sebenarnya, tapi dijadiin hotel yang punyanya orang China apa Hong Kong gitu. Nah gue kan nggak bisa bahasa Cina guys. Mereka juga, meskipun nama gue itu kayak Chinese banget, tapi gue kan nggak bisa bahasa China guys. Karena ya gimana, gue kan besar di Australia, gue pakai bisa bahasa Inggris doang ya kan. Selain bahasa Inggris gue bisanya bahasa Jakarta ya kan, itu yang gue bisa. Ini ya udah gue coba gimana caranya agar gue tuh bisa bertahan hidup ya kan, karena uang gue obviously udah gue pakai buat itu ya. So after that gue nanya kan ke orang gitu, itu tuh nggak bisa masuk kita guys. Jadi meskipun kita udah booking, kita udah bayar, itu tidak ada resepsionis. Pintunya tuh bener-bener ditutup. Ini bener-bener ya gimana ya, mungkin aku sih tahu ya, ini kan
bukan hotel sih, residen ya. Residennya tuh bagus, mirip lah kayak hotel bintang 5 dari segi fasilitas, tapi nggak ada resepsionis. Jadi otomatis gue harus nanya dulu nih kan, banyak lah gitu kan, tapi mereka suruh aku bayar deposit. Ya gue bilang ya udahlah gue kasih cash aja lah gitu, tapi nggak bisa karena kan ownernya lagi di Hong Kong apa di China gitu kan. Ya gue gimana caranya ya kan, nggak ngerti lah gitu. Terus alhasil gue nggak bisa check in di situ ya, karena gue nggak bisa check in di sana, akhirnya opsi ya udah gue datengin lah ke hotel gue yang kedua. Hotel yang kedua ini obviously lebih murah ya, nggak yang semahal itu. Ya karena itu kan gue bayar langsung dua minggu, jadi kan perharinya 2.800.000. Tapi sebenarnya kalau nggak dibayar langsung 2 minggu, mungkin kalau tinggal cuman sehari itu bisa lebih dari 3 juta per hari ya kan. Terus yang hotel yang kedua ini dia jauh lebih murah, paling cuman 1, berapa lah, 1,9 lah sehari ya kan. Jadi jauh lebih murah sebenarnya kan. Tapi gue bilang ini di hotel yang kedua ini beneran hotel, tapi yang nggak sebagus itu, fasilitas apa segala macam tuh nggak sebagus itu. Tapi gue masih mikir kayak gini kan, gue bayar itu mahal ya di situ ya, yang di hotel pertama. Gue at least lah bisa sehari lah tidur di situ, gimana ceritanya lah. Kan gue udah bayar gitu loh, nggak bisa di refund apa segala macam ya kan. Nah akhirnya ya udah deh kan, itu udah jam berapa gitu kan. Sebelum gue berangkat ke hotel gue yang baru itu, ya udah kan gue masih di sana kelimpengan gitu kan. Gue masih mencari secercah cahaya atau harapan di mana gue yakini kalau gue masih bisa masuk ke hotel itu. Alhasil ya udah dong guys, mereka maksudnya kan di situ nggak ada resepsionis ya, tapi maksudnya resepsionis yang dari company yang gue booking. Tapi di sana memang ada stand meja sejenis resepsionis, tapi itu dari company yang lain. Ternyata itu banyak company guys. Ibarat kata ini sebenarnya tuh residen, tapi dijadiin hotel, maksudnya disewain harian gitu loh. Itu sebenarnya bukan hotel, kayak residen tapi disewain harian gitu. Alhasil ya udah dong, gue tanya nih orang, ada nih orang ternyata baik orangnya kan, dia ngasih tahu gitu. Aduh gimana miss ya gini. Ternyata itu beda company, tapi dia bantuin gue. Alhasil gue bisa masuk, tapi dengan syarat ya gue harus ngebayar lagi ya kan. Ya kalau ya memang yang di company yang baru ini dia bilang, maksudnya bukan yang company yang gue bayar yang online itu loh, ini gue bayarnya lain nih, bukan secara online gitu. Dia bilang gini miss, ya udah deh gini aja miss, maksudnya kayak ya udah tidur di unit kami punya unit tapi yang lebih kecil lah ya gitu kan, lebih murah juga, tapi missnya nggak usah dari online, ya udah pakai ini aja, kayak bayar langsung aja gitu, pakai offline. Nanti missnya bayar juga di uang deposit 200 ringgit. Gue nggak tahu ya 200 ringgit itu berapa sih di rupiah kan, nggak tahu. Pokoknya ya udahlah kasih aja gitu sebagai ya itu apalah, terserah sih sebenarnya, bisa diambil lagi duit depositnya, tapi ya udahlah ya, karena orangnya udah bantu, kita anggap aja mereka kayak upah ngebantu lah gitu. Jadi lumayan, 200 ringgit itu masih sekitar, kalau ringgitnya naik ya jadi 4.000, itu mungkin sekitar 800 ribuan lah ya kan. Lumayan lah ngasih tip 800 ribu buat orang karena dia bantuin kan, misalnya ngebantu kita juga istilahnya, orangnya juga butuh effort kan, daripada gue jadi gelandangan nggak bisa tidur. Ya udah alhasil ini gue masih belum nyadar kalau gue punya bookingan di hotel yang kedua. Ini sebenarnya gue belum nyadar waktu itu, jadi makanya gue masih pertahankan hotel pertama, karena gue nggak nyadar kalau gue udah ngebooking di hotel yang kedua di tanggal yang sama tuh, belum sadar gue ya kan. Jadi makanya gue itu mau gitu kan untuk yang dibantu oleh yang resepsionis dari company yang berbeda ini. Alhasil ketika gue udah di sana, udah dong dikasih gue kan ini gitu, sama kok miss, ini buildingnya ini juga gitu, yang miss sewa yang itu tuh, ini buildingnya ini juga, tapi ya memang fasilitasnya berbeda. Kalau yang itu kan kayak gede gitu kan, pokoknya bagus, mewah lah gitu, mewah banget. Tapi yang ini ya mungkin cuman 1 kamar, nggak yang segede yang sebelumnya gue sewa itu kan gede banget ya gitu. Tapi ya udahlah, aku pikir gue juga sendiri,
ya udahlah buat beberapa hari bodo amat lah, yang penting gue masih ini kan juga next aku berpikir gimana ceritanya kan supaya dapat yang lebih bagus tempatnya gitu. Gue tinggal di sana, tahu nggak guys apa yang terjadi guys? Pas gue ini nggak ada gorden tuh, nggak ada. Itu bener-bener kayak bangunan baru yang belum layak disewain sebenarnya gitu, nggak ada gorden sama sekali. Ini jendela tuh ya dari ujung ke ujung tuh semua jendela kaca, nggak tembok loh, nggak tembok, itu kaca semua. Terus pas itu di bawahnya itu ada sebuah kayak tabung gede banget tapi terbuat dari beton, jadi beton gede kayak peti mati orang Chinese gitu, tapi gede banget itu beton dan ditutup pakai papan kayu. Gue mikir ini apa anjir, serem banget gitu loh. Terus gue mikir kayak ya udah kan, gue karena masih siang ya kan, gue lihat kuburan guys, itu kuburan mana luas berhektar-hektar, itu kuburan dan residen gue persis di sebelah kuburan. Jadi mohon maaf nih guys kalau gue bukan estetik, jadi tapi kenapa ya orangnya desainernya aneh, ngapain dia ngedesainnya itu kaca semua ya kan, yang which is gue kagak mau lihat pun gue lihat itu kuburan ya kan gue kan penakut orangnya. Terus ini juga kan harusnya tuh minimal beton apa kayak tembok-tembok baru kasih ya, kayak ini kalau hotel gue nih contoh kayak gini ya guys ya. Nah ini kan ya masih tembok baru jendela tembok lagi, tapi itu enggak, dari ujung ke ujung kaca semua ya kan, jendela semua, yang which is ya belum lagi mereka nggak ngasih gorden karena kan itu sebenarnya bukan hotel, itu tuh kayak apartemen atau residen yang sewain tahunan atau dijual atau enggak ya sewain bulanan. Jarang pun orang mau beli sewa bulanan, lebih maunya tahunan atau enggak jual beli gitu. Tapi ini kok harian gitu. Ya udahlah kan, gue pikir kayak gue udah capek bawa tas bawa koper sana sini, gue teng udah capek banget ya kan. Terus alhasil ya udah kan, tapi apa yang terjadi ini itu gue bilang kan, jadi kan gue chattingan sama temen gue, jadi gue punya sebenarnya kita tuh travelingnya tuh bareng, gue sama teman gue, satu orang Prancis sama satu orang Swiss. Jadi yang cowok yang Prancis ini dia tuh kayak ya awalnya kan kita sama-sama di Kuala Lumpur, terus habis itu dia pergi kemana gitu, terus teman gue yang cewek yang orang Swiss dia pergi kemana, jadi kita pisah nih bertiga nih. Jadi gue sendiri di Kuala Lumpur, yang lainnya tuh ada yang pergi ke apa sih namanya, Puchong gitulah nama daerah, terus yang satu lagi pergi kemana, ke Malaka kalau nggak salah. Jadi kita tuh nggak ada yang ngumpul, kita sendiri gitu. Jadi kita pecah bertiga ini tapi masih kabar-kabaran gitu. Gue bilang nih kan sama temen gue, lo tau gak sih sebelah gue tuh kuburan, gue bilang gitu, coba dong fotoin gitu. Gue cuman videoin kirim ke mereka dan gue gak mau nyimpen, gak mau gue simpen, serem soalnya guys. Apalagi lo bayanginnya malam ya, itu kan dari ujung ke ujung gede kan, namanya apartemen tuh gede banget, itu ujung ke ujung tuh gak ada tembok, semuanya kaca yang bukan kaca gelap ya, kayak kaca tembus pandang ya, kaca tembus pandang pada umumnya, bukan kaca yang riben yang gelap gitu, bukan. Jadi itu pun nggak ada curtain ya, nggak ada curtain yang gelap, nggak ada curtain yang ringan ya. Kalau kayak gini kan ada dua layer kan, jadi ada curtain yang gelap dan curtain yang ringan. Nah di sana kagak ada, boro-boro lapis 2 lapis 1 kagak ada, nggak ada sama sekali, kosong gitu. Jadi gue bingung gitu kan, gimana nih, berarti gue tidur tuh pemandangan yang gue lihat ya begituan ya, lo ngerti lah, gue takut ya kan. Belum lagi ini bener-bener persis di sebelah kamar gue, bukan sebelah kamar, di dalam kamar tidur gue, di sebelah ranjang gue, di sebelah tempat tidur itu tuh kayak ada peti mati ya, pokoknya terbuat dari beton segede peti mati, terus di atasnya ditutup pakai tutupan kayu. Ya tutup kayu kayak orang nutup kayak peti jenazah gitu. Anjir, itu gue pikiran gue udah kemana-mana guys. Itu
kan gue naruh tas ya di atas itu kan, karena gue capek apa segala macam, jadi gue nggak tahu, ya udah gue taruh aja di situ tas gue mau koper gue. Tapi pas gue mikir-mikir, ini apa guys, maksudnya bentuknya tuh suspicious banget gitu. Anggaplah ini ruangan ya, kayak ini ruangan nih kan, ruangan kan, nah ini kan tempat tidur gue, persis di sebelah tempat tidur gue ada begituan lah. Pasti kan otak gue traveling, maksudnya di tengah-tengah loh, aneh gitu. Gue nggak, oke lah, anggaplah itu apa ya kan, itu kan bisa aja lu apa kayak di pojokan jadiin ruangan khusus atau apa, atau lu bikin itu di gudang atau apa kan, atau mungkin di sebelah apa namanya, di sebelah kamar mandi, atau lu bisa bikin itu di apa namanya tuh di dapur. Tapi ini kenapa harus di ruang tidur gue gitu loh, kayak gila, gilendro gitu, aneh banget, kayak apa sih ini gitu loh. Gue tuh sampai jiwa penasaran gue itu penasaran, kayak ini apa di dalam sini, jangan-jangan. Nah lu bayangin aja ya men ya, bayangin ya, sebelah lu tuh kuburan. Oke, gue memang di lantai yang tinggi, lantai atas, jadi gue tuh tinggi lah lantai gue, tapi itu kuburan kan luas banget. Ketika gue pokoknya nggak usah deh buka jendela, nggak usah, karena kan memang udah nggak ada gordennya, jadi mau gue buka ataupun gue tutup ya tetap aja itu pemandangannya, ya itu ya langsung ke kuburan ya kan. Udah lo kuburannya luas banget berhektar-hektar, takut gue. Ada kuburan Cina, ada kuburan Muslim ya kan, itu kayak ada kuburan-kuburan yang mungkin nggak tahu lah, pokoknya penduduk-penduduk lain gitu. Serem banget. Dan di kamar tidur gue itu kan posisinya memang gini loh. Kenapa sih yang ngedesainnya itu, maksudnya kamar tidurnya itu agak di daleman harusnya kan ya, harusnya taruh di luar itu. Kenapa enggak ini aja kayak apa, mungkin kamar mandi sama apa, jadi kan harus nembok. Kalau kamar mandi kan tembok dong, nggak mungkin kaca dong ya, kelihatan dari luar kalau lu kaca ya kan. Terus kenapa nggak dapur gitu kan, kalau dapur kan ya minimal ya nggak serem lah ya kan, kita nggak 24 jam di dapur. Tapi kan ini kamar tidur, anjir lah, maksudnya di apa, pokoknya ini kamar tidur nih kan ya, kamar tidur begini, jadi bener-bener ngadep nih, mata kita nih ngadep ke apa namanya tuh, ke ya ke sana ya, ke kaca itu ya kan. Itulah pemandangan yang kita lihat, berarti kita sepanjang kita tidur lah, itulah pemandangan kita, kuburan itu ya kan. Terus persis banget di sebelah tempat tidur kita ini, yaitu yang gue bilang peti mati. Kenapa gitu, kenapa lo taruh begituan di situ kan? Otak gue kan jadi traveling men, gue takut men gitu kan. Bener-bener gue, aduh gimana ini men, gue mana tidur sendiri, nggak berani gue tidur kan, gue nggak berani tidur, bener-bener setiap kali gue ngantuk gue buka mata gue selebar-lebarnya, jangan sampai gue ngantuk, gue takut gitu. Tapi gue nggak bisa tidur, takutnya kalau gue nanti tidur ada vampir keluar kan dari peti mati kan, gue takut gitu loh. Jadi alhasil apa yang gue lakukan, ya udah gue nggak tidur. Dan gue kan tinggal di sana mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari ya, dan itu ketika gue pagi-pagi kan mungkin udah matahari udah tinggi, baru gue berani tidur. Mungkin sekitar jam 7 sampai jam 8 gue baru berani tidur, karena gue nggak berani tidur men ya kan. Alhasil ketika gue bangun tuh jam 12 sampai jam 1 siang tuh kan, kayaknya jam 11 gue sempat kebangun, terus gue tidur lagi ya kan. Gue bangun jam 12 cuma buat kencing doang, gue balik tidur lagi, gue nyalain TV sekencang-kencangnya. Ya nggak sekencang-kencangnya sih, tapi gue kencengin lah ya kan, gue nggak mau ganggu orang juga. Tapi nggak tahu sebelah gue tuh kayaknya nggak ada orang, itu sepi banget, sepi, kayak namanya juga kayaknya itu bangunan baru ya, dan nggak ada orang yang mau ke situ juga. Kenapa? Kuburan, siapa yang mau tinggal di sebelah kuburan ya kan. Mungkin yang bagi kayak turis kayak gue yang kejebak ya kan, yang tidak tahu posisi di situ apa ya, mungkin ya kita kejebak aja gitu. Alhasil ya udah gue tinggal di sana tuh mungkin sekitar 3 hari deh, dan itu gue flu berat
flu berat banget. Gue tuh kayak, karena kan gue nggak berani tidur, gue nggak bisa tidur, nggak berani tidur ya kan. Alhasil udah siang gue check out dari situ kan, mungkin 3 hari kayaknya gue tinggal di situ dengan ketakutan gue, karena ketika gue geser ininya, penutup peti matinya tuh bisa dibuka, tapi gue nggak punya kesiapan mental untuk ngelihat bener-bener literally apa di dalam tuh. Gue nggak berani, nggak siap mental gue. Tapi ketika gue buka itu, tapi berat ya kan, itu tebel ininya apa, penutupnya tuh pakai tutupan kayu yang tebel banget gitu. Kok bisa ya orang bisa bikin kayak gitu ya, kayu gepeng gitu, tebel banget, bentuk segi, ya bukan ya kayak kayak kayu peti mati pada umumnya gitu loh tuh. Cuman gue takut, gue nggak siap ngelihat apa di dalam. Jadi gue memang ketika gue udah pindahin tas-tas gue, koper-koper gue, jadi pas gue angkat gitu kayak, wih bisa diangkat men gitu kan, suspicious banget. Maksudnya gini men, kalau itu bukan peti mati ya guys ya, kan harusnya nggak bisa dibuka dong tutupan atasnya tuh ya, harusnya tuh nggak bisa dibuka tutup atasnya itu. Ya udah kayak lu bikin ruangan, ya udah ruangan aja gitu. Tapi itu kan bukan ruangan, dibilang ruangan kagak. Maksudnya itu buat apaan kalau kita masuk ke dalam juga? Lu ngapain masuk ke dalam situ gitu? Kayak itu bukan ruangan, kayak terlalu suspicious gitu loh. Apa sih ini gitu, kayak bener-bener literally apa di residen itu mungkin orang semuanya nyiapin peti mati ya. Gimana sih? Ya kenapa nggak orang mati dikubur aja, kan sebelah kuburan gitu loh. Kenapa? Jadi gue kayak nggak habis thinking gitu, apa sih itu sebenarnya gitu loh. Ya kan, belum lagi kan di situ kan kita mengkonsumsi airnya tuh air keran ya, karena kita nggak dikasih air galon gitu. Beda lah kalau misalkan setahu gue ya di Indonesia kan, gue kan pernah tinggal di Indonesia ya, di Jakarta sama di Bali itu kan kita dikasih, kalau di apartemen itu dikasih air galon. Kalau di Jakarta, kalau di Bali kita dikasih air botol kan, buat kita minum yang botol kaca ya kan. Tapi kalau ini guys, itu nggak dikasih, jadi otomatis. Tapi kan gue tuh meskipun kayak di luar negeri ya, kayak di Australia atau di Jepang tuh ada memang air yang bisa diminum dari keran. Tapi kayak di sini kan orang sebelah kita kuburan, emang kita mau minum air keran itu gitu loh? Lu mau minum air keran yang sebelah kuburan? Ya maksudnya mohon maaf, itu kalau bukan air pump, kayak air ngepompa ke dalam tanah yang which is di bawah tanah, ya lu tau lah jawabannya apa gitu kan. Aduh, gak ada kayak berani gue anjir. Mana tahu nggak sih gue nontonin itu kan, jadi kan gue nonton YouTube itu autoplay kan, karena gue tuh subscribe channel-channelnya horor yang itu loh, yang orang Indonesia itu kan suka sering bawain horor-hororan itu sepanjang malam autoplay gue nyala ya kan. Jadi awalnya mungkin gue nonton sinetron lah gitu, terus kan autoplay kan, jadi yang channel yang kita subscribe itu dia nyala sendiri, otomatis sepanjang malam itu gue nontonin horor mulu. Males deh gue, udah males, cukup sudah gitu pikir gue kan. Kenapa ya, kayak everything is about horror gitu, dan hidup gue udah horor, lu nambahin lagi horor ya kan. Jadi kayak gue fotoin itu peti mati itu, gue fotoin, gue kirimin ke temen gue bilang gini, lihat deh hotel gue ngapain menyediakan peti mati di dalam kamar, ini suspicious banget gak sih? Gue ngeri loh, gue takut banget loh ya kan. Apalagi residen ini, maksudnya kan meskipun dia bilang hotel, tapi kan itu bukan hotel, itu residen sebenarnya. Dan itu kayak suspicious banget gitu. Satu, nggak ada orang. Dua, ya nggak ada pegawai gitu. Katanya kalau kita mau bersih-bersih kita harus nge-request dulu, gue harus telepon dulu, atau nggak bisa ditelepon sih, itu kan mereka robotik ya, yang jawab tuh robotik. Jadi ketika kita bilang ketika kita udah ngebooking itu nggak ada nomor apa-apa. Nah ini gue dapat nomor ini pun dari company sebelah, udah dapat nomornya. Terus kita
disuruh check-in online itu yang jawab robotik. Misalkan kita mau nanya nih, yang jawab bukan manusia ya, AI, robotik yang jawab kan. Setelah itu katanya tuh kalau katanya mau bersih-bersih itu akan nanti kita nge-request. Jadi ini pencet ini ada pilihannya gitu kan. Dan itu ribet banget karena kan ya lu tahu kan kita ngomong sama AI kan ribet gitu. Maksudnya kadang-kadang AI itu kan tidak menjawab apa yang kita tanya gitu. Kita mau nanya apa yang dijawab apa gitu kan. Alhasil ya udah gue nggak bersihin kamar gitu kan, karena ketika kita nge-request tuh katanya memang nanti ada tuh yang orang datang tukang bersih-bersih kamar yang bawa kunci. Lah itu aja udah suspicious banget gitu. Gue nggak ngerti ya, maksudnya kita mau ngomong kan dia tuh memang isinya basically memang nomornya aja memang nomor Chinese atau nomor Hong Kong gitu kan. Nah itu mereka kan karena kitanya orang luar negeri jadi ditranslate ke bahasa Indonesia, dan itu kan kok bahasa Indonesia sih, bahasa Inggris gitu. Tapi translatannya tuh kan jelas translatan Google, maksudnya yang ya kan nggak halus gitu, maksudnya kayak ada kata-kata yang salah gitu, misalkan kayak apa ya, pokoknya ada kata-kata yang salah, apalagi dari bahasa Cina ke bahasa Inggris itu kan banyak sekali translatan yang salah gitu kalau pakai Google gitu kan. Maksudnya ya sesempurna-sempurnanya penerjemahan ya, namanya aplikasi kayak gitu tuh pasti ada juga salah-salahnya gitu, dan dia tuh banyak kesalahan yang bikin kita makin nggak ngerti ini ngomong apa, orang ini juga bukan orang, AI yang balas gitu. Gimana gitu gue harus bersikap. Jadi gue di situ tuh udah lah putus harapan lah gitu, kayak udah merasa udahlah gue udah gak ada secercah cahaya lagi lah buat nolongin gue gitu kan. Nah alhasil pas gue lihat beneran dong gue ngebooking hotel di tanggal yang sama. Alhasil gue merasa ya elah bodoh banget, ngapain gue ribet-ribetan di tempat-tempat horor begini kalau gue tahu gue udah apa namanya tuh udah ngebooking hotel di tempat lain. Akhirnya gue datengin lah ke hotel yang kedua ya kan, ke hotel yang baru, yang building yang baru ini di daerah ada juga sih, gue nggak mau sebut juga, tapi tetap ini di Kuala Lumpur Malaysia kan. Ini memang kisah ini memang gue ceritain ketika gue liburan di Malaysia. Tapi sebenarnya guys ya banyak kok tempat-tempat yang asik, tempat-tempat yang bagus, yang nggak horor. Ini mungkin karena gue salah aja, karena gue itu maksudnya kan ini masih baru ya, jadi belum ada reviewannya di aplikasi itu, belum ada yang review. Karena kan kalau gue pribadi ya, misalkan gue mau ngorder hotel atau apa, itu pasti gue baca reviewnya dulu dong. Kalau misalkan dari 100 orang nih ada sekitar 40 aja orang yang ngasih review jelek bintang 1, ngomongin yang jelek-jelek, gue nggak akan tinggal di sono men, ya kan. Tapi ini kan saking mungkin barunya belum ada yang nge-review, terus kita lihat ya kan yang namanya di gambar ya pasti ditonjolin fasilitas bagus-bagusnya ya kan, bersih, bangunan baru ya kan, terus kayak apa ya fasilitasnya ini ya, we see that less like oh good gitu kan. Tapi ternyata ya itu horor gitu, serem. Gue males banget, itu yang gue malesin sebenarnya kan. Dan sampai sekarang tuh belum terjawab apa itu sebenarnya itu kan, yang box yang serem itu gitu loh. Kayak kenapa tiba-tiba itu ada di tempat tidur, maksudnya di sebelah tempat tidur gue persis, dan itu bakal apa, kayak maksudnya buat apa gitu loh. Lu ngedesain kayak gitu, anggaplah kita ngedesain apa ya, tapi terlalu suspicious gitu, kayak nggak masuk aja ke logika gue gitu kan. Maksudnya kan bokap gue kan arsitek, jadi sekurang-kurangnya gue juga belajar dikit-dikit. Maksudnya gue nggak belajar sih tentang arsitek, tapi ketika dari kecil pun gue ngelihat bokap gue bikin denah-denah bangunan, bikin ini itu, atau misalkan dia udah bikin bangunan, gue kadang-kadang diajak tuh gitu kan. Kayak nggak pernah gue ngelihat yang desain yang seperti ini, seaneh ini gitu. Gue nggak ngerti lah ini apaan.